Ada sebuah kecenderungan dalam diri manusia yang ingin dilihat, diakui, dan dipuji. Ketika berhasil meraih sesuatu, entah itu pencapaian pelayanan, promosi kerja, keberhasilan usaha, atau kemajuan keluarga, rasa ingin memamerkan keberhasilan itu begitu kuat. Namun, tidak semua orang siap bersukacita atas keberhasilan orang lain. Beberapa orang justru merasa terancam, iri, atau bahkan menaruh curiga. Di tengah dunia yang penuh persaingan, kadang lebih aman untuk diam daripada bersuara tentang pencapaian. Dalam Ester 1 ayat 4, kita membaca tentang Raja Ahasiweros yang memamerkan kekayaan dan kemuliaan kerajaannya. Ia ingin orang tahu betapa luar biasanya kekuasaan yang ia miliki. Tapi pamer itu tak menghasilkan hormat yang murni, malah akhirnya menghancurkan rumah tangganya sendiri ketika Ratu Wasti menolak tampil di depan umum demi harga dirinya. Kemegahan yang dipamerkan raja justru menjadi awal dari kekacauan dalam istananya. Begitu pula hari ini. Ketika seseorang bertanya, "Apa rencanamu ke depan?" Sebaiknya kita hanya menjawab, "Saya ikut kehendak Tuhan saja." Bukan karena kita tak punya rencana, tapi karena kita tahu tidak semua rencana layak diceritakan pada semua orang. Ada hal-hal yang seharusnya cukup dibawa dalam doa pribadi, bukan dalam obrolan. Ada kalanya diam adalah bentuk hikmat. Tidak semua hal harus diumbar. Tidak semua orang perlu tahu seberapa jauh kita sudah melangkah. Karena seringkali kerendahan hati menyelamatkan lebih banyak daripada kesombongan yang dibungkus kesaksian. Amsal 16 ayat 19 berkata, "Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati." Dan dalam dunia yang haus sorotan, menjadi pribadi yang tidak suka pamer adalah bentuk kekuatan yang tersembunyi. Ketika kita terlihat biasa saja, kita justru terhindar dari banyak persaingan, kecemburuan, dan jebakan yang merusak. Karena itu, marilah kita belajar untuk hidup dalam kesederhanaan. Biarlah Tuhan yang meninggikan di waktunya dan bukan kita yang meninggikan diri. Pencapaian kita tidak perlu diumumkan, cukup jadi kesaksian dalam hidup yang nyata, bukan dalam ucapan yang berlebihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Ketika Engkau memberkati dan membukakan jalan, berikan kami hikmat agar tidak jatuh dalam kesombongan dan keinginan untuk pamer. Seringkali hati kami tergoda untuk mencari pengakuan dan pujian. Tapi hari ini kami sadar tidak semua orang mampu melihat keberhasilan kami dengan hati yang murni. Karena itu, tuntun kami agar lebih banyak diam dan membawa semua rencana serta keberhasilan kami ke dalam hadirat-Mu, bukan ke dalam forum manusia. Jadikan kami pribadi yang rendah hati, bukan karena takut dipandang rendah, tapi karena ingin Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami. Kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu, bukan hanya dalam kemenangan, tapi juga dalam kesederhanaan dan ketulusan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.